Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu pandan mini. Ini rasanya enak banget, teksturnya super lembut walau hanya menggunakan 2 butir telur aja. Dan ini untuk waktu memasaknya sangat cepet banget teman-teman, dan bisa menghemat waktu ya. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah. Lalu pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara 6,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut di mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Nah, jika dirasa sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus di mixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak selama 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini tandanya udah selesai. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Selanjutnya kita rapikan pinggiran wadahnya menggunakan spatula seperti ini. Lanjut kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 125 gram atau setara 12,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini sebelum ditambahkan jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau udah, tambahkan garam 1/4 sendok teh dan baking powder double acting 1/4 sendok teh. Kalau nggak ada pakai yang biasa juga boleh ya. Dan lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan instan atau setara 65 ml. Lalu tuang minyak goreng sebanyak 60 ml atau setara 9 sendok makan. Dan ini lanjut diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya bagus dan gak bantet. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah tercampur rata dan tekstur adonannya masih kental teman-teman. Lalu kita pisahkan adonannya kira-kira sebanyak 2 sendok makan atau secukupnya. Jadi ini adonan yang kita pisahkan digunakan untuk membuat motif bunga. Nah, kira-kira seperti ini. Dan untuk adonan yang banyak, kita tambahkan pasta pandan kira-kira setengah sendok teh atau secukupnya sesuai selera. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Boleh kita sisihkan sebentar. Dan untuk adonan yang udah kita pisahkan tadi, tambahkan dengan pewarna makanan. Di sini aku pakai yang super red, hijau tua dan merah tua. Untuk warna boleh disesuaikan dengan selera. Dan lanjut diaduk rata. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk semua adonan udah selesai, lanjut kita masak di atas kompor. Sebelumnya, panaskan snack maker. Di sini aku menggunakan produk dari Optima Cookware. Setelah panas, oles dengan margarin secukupnya aja seperti ini.
Dan snack maker ini berdiameter 28 cm, berbahan aluminium. Nah, ini tebalnya mencapai 3 mm ya teman-teman, sehingga panasnya merata dan masakan atau kue yang kita buat itu nggak mudah gosong. Serta dilengkapi dengan marble coating dan non-stick Kylan Plus dari Amerika, dan ini udah food grade ya. Ini snack makernya bagus banget teman-teman. Dan langsung aja kita tuang adonannya 3/4 cetakan aja. Jadi jangan sampai penuh karena ini nanti adonannya akan mengembang. Lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai dituang, lanjut kita beri motif di atasnya seperti ini ya teman-teman, menggunakan adonan yang sudah kita beri warna. Untuk motif, teman-teman boleh mengkreasikannya secantik mungkin. Dan untuk snack maker ini juga dilengkapi dengan handle yang tahan panas ya. Jadi kalau misal teman-teman mau mindah-mindahnya mudah. Dan karena bahan yang tebal, jadi ini matangnya cepat teman-teman. Bisa menghemat waktu dan juga gas. Kalau teman-teman berminat, boleh cek linknya di kolom deskripsi. Di sana sudah aku cantumkan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita beri warna kombinasi menggunakan adonan yang pink tua teman-teman, agar warnanya lebih cantik. Lakukan hingga selesai. Untuk motif tangkai kita menggunakan adonan yang warna hijau seperti ini. Setelah selesai diberi motif, lanjut ditutup, dan ini kita masak selama 5-7 menit. Dan menggunakan api kompor seperti api yang mau padam. Nah, kayak gini ya teman-teman. Setelah kurang lebih 7 menit dimasak, buka penutupnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk tandanya, ketika kita sentuh permukaan atasnya, kalau kering itu tandanya udah matang teman-teman. Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Tuh, hasilnya nggak gosong dan gak lengket sama sekali. Ini bahannya bagus banget teman-teman, dan super tebal. Dan ini matangnya cepat loh teman-teman. Jadi kalau mau untuk ide jualan, ini boleh banget. Tuh, hasilnya bagus ya. Dan lanjut masak untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Nah, ini dia bolu pandan mininya udah jadi, hasilnya cantik dan lumayan banyak. Di sini aku dapat sekitar 12 bolu, ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Dan saatnya kita cobain. Ini aku ambil satu. Tuh, hasilnya bagus ya. Ketika ditekan ini bolunya empuk banget teman-teman. Dan aku coba belah. Masya Allah, hasilnya cantik banget, super lembut. Serat-seratnya juga halus. Nah, ini kita cobain ya. Aku coba belah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut. Manisnya menurut aku udah pas, pandannya berasa, ada rasa gurihnya. Ini enak, pokoknya mantap. Jangan lupa cobain di rumah ya teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram aku di Dapur Kecil Eliza. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.